Ih, Gen Z itu dikit-dikit pindah tempat kerja, dikit-dikit resign. Ya iyalah anjay. Gua kerja di lu, gaji nggak seberapa, lu nyuruh gua menguasai kelima elemen avatar, cok. Kamu kenapa mau resign? Aduh, mental Gen Z emang lemah. Masa baru begini doang resign? Kenapa emangnya? Beban kerjanya tinggi, Pak. Nggak sesuai sama gaji saya. Saya dulu tuh ya, loyal ke perusahaan. Sampai sekarang jadi kayak begini. Gaji bisa 50 juta. Tapi Bapak kan nggak ngerti apa yang kita kerjain. Bapak cuma nyuruh doang. Nggak ngerti apa yang kita lakuin. Cuma bilang, kamu harus itu jelek, kamu harus ini, kamu harus itu. Revisi. Pas ditanya, emang apa Pak yang jelek? Soalnya ya jujur aja di sini mah gajinya mah kecil ya. Terus nggak ada BPJS pula. Tapi ribet sih. Ribet Bu, bener. Mikirin, bikin surat resign. Terus belum lagi disidang sama ibu. Ramainya fenomena Gen Z yang memilih cepat resign setelah masuk dunia kerja memunculkan berbagai pandangan tentang kesiapan generasi muda menghadapi tekanan kerja dan ekspektasi perusahaan. Saat ini, saya bersama dengan Bapak Ferry Dorengin, PhD, yang terlibat di 3 dokumen pemerintah BSP, yaitu Standar Pendidikan Khusus, Standar Pendidikan, dan Direktur Akademi Refleksi Optisi dan Otometri D3 yang sedang meneliti Sekolah Manajemen dan Sekolah di Kelapa Gading. Saat ini Bapak Ferry Dorengin sudah selama ini menjadi dosen di UMN selama 3 tahun dan mengajar pada prodi manajemen 1 tahun. Nah, selamat siang Bapak. Selamat siang Luna, terima kasih. Baik Pak. Hari ini saya izin untuk mewawancari Bapak ya. Mungkin langsung ke pertanyaannya aja. Menurut Bapak, akar penyebab utama apa yang membuat sebagian Gen Z dianggap kurang siap menghadapi tekanan dan dinamika dunia kerja jika dibandingkan generasi sebelumnya? Oke, terima kasih. Tentang Gen Z ini memang kan banyak sekali banyak sekali komentar. Tetapi kalau saya menarik, mungkin ada 2 hal yang sering menjadi menjadi concern, menjadi protes, menjadi catatan penting, yaitu yang pertama itu mungkin mereka menganggap Gen Z itu terlalu impulsif dalam mengambil keputusan. Jadi ketika ada sesuatu itu dianggap terlalu cepat mengambil keputusan, jangan-jangan tidak ditimbang dengan baik. Yang kedua itu Gen Z itu dianggap tidak terlalu loyal gitulah ya. Tetapi nanti saya akan menjelaskan bahwa 2 hal ini yang sering dianggap masalah sehingga mereka sering cepat pergi dari perusahaan itu, saya kira ada alasan yang kuat. Yang pertama itu memang impulsif. Saya kira Gen Z itu kan sangat memperhitungkan kesehatan psikologis. Jadi kalau dikatakan bahwa mereka impulsif, saya kira tidak juga, karena sesungguhnya mereka mempunyai pertimbangan matang ketika resign gitulah ya. Yang kedua, ketika disebut loyalitas, saya kira Gen Z itu juga sangat loyal. Tetapi tentu saja ada beda ya antara loyal apa dulu gitulah. Kita tahu ada latar belakang perusahaan secara tradisional atau yang reguler begitu ya, menganggap bahwa loyalitas itu ketika kita sangat patuh kepada visi misi, kepada owner dan seterusnya. Tetapi loyalitas dari Gen Z itu berbeda. Gen Z menganggap bahwa loyalitas itu sangat penting untuk menjaga suasana hatinya lah ya, menjaga kesehatan psikologisnya, menjaga relasinya. Jadi loyalitas kepada kekuatan diri sendiri. Tentu saja berarti ya rumusan loyalitas yang berbeda, kemudian keputusan impulsif yang dijelaskan secara berbeda membuat kita, menurut saya, bisa salah menilai dengan Gen Z. Oke. Dari perspektif SDM, kesenjangan kompetisi paling kritis apa yang sering ditemukan pada kalangan Gen Z? Misalnya kayak komunikasi profesional, manajemen waktu, atau ketahanan terhadap kritik, dan bagaimana hal itu berdampak pada tim menurut Bapak? Oke, kalau kita melihat kan Gen Z, saya bisa merumuskan mungkin ada 3 hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan terkait dengan Gen Z itu ya. Gen Z itu kan paling suka kalau mereka disebut otonom, atau mereka diberikan otonomi gitulah ya. Itu sangat membantu mereka. Yang kedua itu Gen Z itu sangat kuat
ketika kompetensi mereka diakui. Jadi jangan sampai kita merendahkan Gen Z, begitulah ya. Kemudian Gen Z itu memiliki pola kerja yang berbeda gitulah. Nah, kalau melihat kelemahan-kelemahan apa yang dimiliki oleh Gen Z berhadapan dengan perusahaan itu, maka saya bisa mengatakan bahwa pertama mungkin kita melihat prioritas nilai. Prioritas nilai. Kalau Gen Z kan itu nilai prioritas mereka itu adalah bagaimana mereka bisa menikmati pekerjaan, bagaimana mereka bisa merasa sehat untuk diri mereka sendiri, kemudian bagaimana mereka merasa ada tantangan di pekerjaan itu. Padahal kan perusahaan tradisional ya, atau perusahaan yang biasa-biasa itu selalu melihat secara berbeda, begitulah. Kemudian loyalitas. Banyak sekali perusahaan itu sangat mementingkan loyalitas ya. Visi, misi kepada pemilik itu loyalitasnya luar biasa sekali. Padahal Gen Z itu sangat menekankan apa ya? Sangat menekankan mereka menikmati diri mereka sendiri, seperti itu. Jadi beda prioritas menurut saya lah. Kemudian yang ketiga itu kita dianggap hebat ketika kita makin bisa bertahan di satu tempat, gitulah. Ini sangat berbeda dengan Gen Z, begitulah. Justru mereka selalu melihat fleksibilitas, peluang baru, bagaimana kita bisa siksak di suatu tempat, begitu. Jadi ketika perusahaan sekarang menganggap bahwa sangat penting loyal di satu perusahaan, makin lama kita makin baik. Nah, Gen Z itu punya pandangan yang berbeda. Jadi 3 hal itu ya, cara melihat nilai, kemudian cara melihat loyalitas, kemudian cara melihat durasi kerja, seperti ini. Berbeda. Apakah karakteristik Gen Z yang sering disorot sebagai masalah seperti mudah bosan, menuntut fleksibilitas tinggi, atau cepat ingin naik jabatan sebenarnya merupakan kegagalan sistem rekrutmen dan pengembangan SDM di perusahaan, atau memang murni faktor generasi? Kalau saya melihat itu memang cara mengenal aja sih ya. Jadi menurut saya penting sekali perusahaan itu memang mengenal Gen Z itu apa sih, bagaimana karakteristik mereka yang saya sudah sebutkan tadi ya. Gen Z itu adalah orang yang otonom, orang yang suka supaya keahlian mereka diakui. Dan satu lagi yang saya lupa tadi, bahwa Gen Z itu merasa berarti ketika dampak itu terlihat nyata. Jadi seperti konsep SDG itu ya, SDG kan itu people, lalu 3P itu ya, people, planet, profit. Jadi 3 hal ini benar-benar diperhatikan oleh Gen Z, bahwa mereka ingin diperlakukan sebagai manusia, dampak tadi ya, berdampak kepada manusia, kemudian berdampak kepada alam ini, perhatian kepada lingkungan, dan berdampak pada kesejahteraan. Seperti itulah ya. Jadi bagaimana sih kita melihat Gen Z itu? Kekhasan mereka itu apa? Pertama itu mereka itu otonom. Berarti apa itu? Berarti mereka akan bahagia kalau mereka ditantang sebenarnya. Makin banyak tanggung jawab diberikan ke mereka, tetapi dengan dengan terukur sebenarnya ya, itu mereka akan menjadi sangat kuat. Kemudian bagaimana mereka fleksibel, begitulah ya. Sehingga kan kalau kita melihat Gen Z itu maunya kerja di mana saja, paling senang kalau kerja di kafe misalnya, begitu ya. Jadi tergantung bagaimana perusahaan melihat sebenarnya. Kalau ada fleksibilitas di sana, maka itu akan menjadi oke. Seperti itu. Oke. Bagaimana strategi manajemen SDM yang paling efektif untuk menjabati perbedaan ekspektasi antara Gen Z dan perusahaan tanpa harus mengorbankan standar profesional dan produktivitas kerja? Nah, strategi-strategi apa yang bisa dilakukan? Kalau kita melihat itu berarti misalnya fleksibilitas kerja kan penting sekali ya. Seandainya perusahaan bisa membuat pekerjaan mereka lebih fleksibel, itu akan baik sekali. Yang kedua itu multitaskingnya kan sangat kena untuk Gen Z itu ya, sangat multitasking. Jadi bagaimana kita menghargai itu dan kita memberikan keleluasaan. Jadi kalau saya memberi istilah itu sebenarnya stresor.
Gen Z itu kan tidak mau stres gitulah ya. Tapi sebenarnya ada dua stres yang harus dibedakan. Ada yang disebut dengan challenge stressor, ada yang disebut dengan hindrance stressor. Jadi ada yang stres yang menantang dia gitulah ya. Kamu saya tantang untuk membuat proyek ini, bisa nggak kamu? Itu dia akan tertantang. Ini tanggung jawab kamu sebesar ini nih. Coba kamu buktikan, seperti itulah ya. Itu dia akan tertantang. Itu namanya challenge stressor ya. Tetapi misalnya yang hindrance itu, yang dia tidak mau itu, misalnya kita mengatakan, kamu kalau mau mengerjakan ini harus ketat aturannya ini, SOP-nya ini tidak boleh dilanggar. Nah itu dia akan jadi stres. Kamu kalau melakukan ini birokrasinya loh ini, kamu harus ikuti. Nah itu dia akan jadi stres. Atau misalnya dia bingung sendiri dengan atasannya. Ini kok atasan saya tidak jelas, ini tidak jelas. Nah itu menjadi stres juga untuk dia. Itu dia akan hindari. Jadi menurut saya dua hal ini aja kita pahami gitu ya. Stresor yang membuat dia tambah tertantang itu kita dorong sama dia. Begitu. Kemudian ada juga itu Gen Z itu sangat memperhatikan keadilan begitu ya. Kalau di teori kan itu ada yang disebut dengan distributive justice. Itu berarti pemasukannya harus cukup. Tetapi Gen Z itu tidak sangat menekankan bahwa gajinya harus tinggi sebenarnya kan. Jadi sebenarnya distributive justice itu bisa dinegosiasikan karena bukan itu yang utama bagi mereka. Lalu ada yang disebut procedural justice, keadilan prosedural. Jadi bagaimana transparansi dan seterusnya. Nah, Gen Z itu cukup transparan di situ. Mereka selalu melihat ketulusan, kejujuran kerja dan seterusnya. Dan yang ketiga sebenarnya interaksional atau interpersonal justice. Itu bagaimana penghargaan mereka sebagai manusia. Itu tidak ada tidak ada ampun bagi mereka. Kalau mereka merasa tidak dihargai, mereka akan pergi. Jadi coba lihat keadilan ini ya. Oke, gaji itu, tetapi mereka tidak akan sangat ketat bahwa kalau gaji saya sekian saya akan pergi, tidak juga. Tetapi procedural justice dan interaksional atau interpersonal justice itu sangat diperhatikan. Perlakukan mereka sebagai manusia, penghargaan, kemudian prosedurnya baik, mereka akan happy di situ. Baik Pak, ini untuk pertanyaan terakhir. Ya. Berdasarkan pengalaman Bapak sebagai akademisi sekaligus pengamat SDM, langkah konkret apa yang bisa dilakukan institusi pendidikan atau perusahaan untuk mencegah konflik nilai antara Gen Z dengan lingkungan kerja tradisional sehingga fenomena ini tidak berlanjut di masa depan? Nah, sebenarnya ada di manajemen kan ada dua istilah mengenai perusahaan gitu ya. Ada perusahaan yang digerakkan secara mekanistik, ada yang digerakkan secara organik. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan karyawannya, gitu ya. Sesuaikan dengan kebutuhan atau situasi karyawannya. Sekarang kan misalnya kan ya teknologi memungkinkan kita untuk lebih fleksibel, lebih mobile. Siap nggak perusahaan ikut tantangan tersebut seperti itu ya. Jadi menurut saya lebih ke pemahaman kita ya. Kita jangan bertahan di mekanistik tetapi pindahlah ke organik, dan itu kita akan bisa menjaga Gen Z kita, dan kita memberi tantangan mereka tadi itu challenge, stressor yang membuat dia makin berkembang itu. Baik Pak, terima kasih Pak untuk pembicaraan kita untuk pada siang ini. Bisa kita simpulkan dari Bapak Ferry ini mengenai fenomena Gen Z di dunia kerja, perbedaan karakter dan ekspektasi kerja menjadi tantangan yang perlu dipahami bersama baik oleh perusahaan maupun generasi muda agar tercipta lingkungan kerja yang lebih sehat dan adaptif dan produktif di masa depan. Saya Kaluna Allegra Fereza, terima kasih. Kalau bicara mengerti atau enggak, kita harus melihat bagaimana komposisi dari HRD perusahaan tersebut. Sebagian perusahaan udah ada yang ngerti ya, cuman ada sebagian juga perusahaan yang kayak masih mengabaikan, menganggap rendah Gen Z. Sekarang sih mulai udah rata-rata bisa tahu nih apa problem-problem Gen Z kayak gimana. Udah sih. Kalau yang aku alami sekarang itu kerja di UKA sekarang itu udah Gen Z friendly banget ya, terutama untuk kalau Gen Z kan pengennya kerja ya tinggal kerja aja. Untuk masalah fasilitas tentunya juga
Gen Z ini sangat-sangat sensitif ya, mulai dari nanti gimana kita work life balance-nya, terutama di tempat kerja aku sendiri ini udah Gen Z friendly banget. Pola dan habit dari suatu generasi itu kan biasa didukung oleh prevalensi generasi ya. Itu dilihat lagi kembali ke lingkungan perusahaannya, lingkungan kerjanya. Karena culture sih ya. Karena mental Gen Z itu beda sama anak-anak milenial. Kalau Gen Z itu tuh kayak ngerasanya baru masuk nih, ketemu senior yang agak galak nih, dia udah ngerasa naik down gitu. Terus kayak nggak sesuai sama kerjaan dia udah kayak kayak nggak gitu. Jadi kalau Gen Z itu mentalnya agak lebih apa ya, nggak kayak milenial sih kayak gitu. Lingkungan kerjanya itu sendiri. Pertama, kita melanggengkan budaya yang tidak memapankan stereotip-stereotip bahwa Gen Z itu lembek. Senioritas sama overwork sih. Lagi ke orangnya sih Kak. Kalau Gen Z biasanya dari mulai ini kayak teman kerjanya, kayak seniornya mungkin, terus dari job desk dia yang gak sesuai sama dia. Nah, kalau yang paling menghambat ya itu tadi masih nyambung sama pertanyaan sebelumnya. Lebih dari egonya itu diapresiasi atau enggak sih sama si leadnya ini? Mungkin dari leadnya. Saya seorang Gen Z yang punya prinsip dan point of view. Saya tidak bisa memaklumi banyak hal yang buat saya keputusan itu kontraproduktif dan terlalu instan. Kalau saya pribadi, saya sebagai Gen Z tidak tipikal orang yang buru-buru, tapi juga tidak segan untuk memfilter hal-hal yang saya rasa itu toksik buat saya. Kalau itu toksik, saya tidak segan-segan untuk cut off ataupun mengundurkan diri. Tapi buat saya, resistensi diri untuk mencoba memahami situasi kerja, lingkungan kerja, dan bagaimana sistemnya termanifestasi, itu yang menjadi utama. Akan saya lakukan resign, tapi saya tidak akan melakukan dalam keputusan yang kilat dan instan dan gentar. Kebetulan banget aku kan kerja udah dari kelas 10. Nah dulu tuh aku karena aku masih polos, aku dapet agensinya yang bikin aku overwork. Nah batas jam kerjanya kan jam 10, tapi kita dibikin lembur dan itu gajinya nggak ada gaji lemburnya, jadi nggak dibayar lembur. Nah itu karena aku masih polos, aku kayak bertahan dulu aja. Cuman di dalam hati aku pengen resign karena udah capek banget, udah frustasi banget. Tapi kalau misalnya aku dapat perusahaan kayak gitu di tahun ini, di tahun sekarang, kayak aku bakalnya resign aja deh daripada aku mentalnya kekuras, tenaganya kekuras. Belum pernah ya. Ada pernah, tapi bertahan dulu. Waktu itu sempat juga di kerjaan pertama itu, kalau aku sendiri sebagai Gen Z ya, kemarin itu sempat bertahan dalam arti karena memang kontraknya itu. Saat ini, Gen Z memiliki stigma kutu loncat dalam menjalani kehidupan karirnya. Stigma ini muncul di media sosial menggambarkan karyawan baru sering resign dari perusahaan kurang dari 1 tahun. Kali ini kami bersama Ibu Melda Manihurul, SEM, sebagai HR dari PT Investment Nusantara Sekuritas selama 7 tahun dan juga berpengalaman pada perusahaan 22 tahun kerja. Baik, selamat siang Ibu Melda. Selamat siang. Untuk itu kita langsung ke pertanyaan juga, Bu. Berdasarkan pengalaman Anda dalam merekrut dan mengelola karyawan, apa perbedaan paling signifikan yang Anda rasakan saat bekerja sama atau mewawancarai kandidat dari Gen Z dibandingkan dengan generasi milenial? Oke, perbedaannya ya. Oke, kalau Gen Z itu biasanya adalah orang-orang yang berusia 14 sampai 28 tahun dengan saya ya. Kalau milenial tuh 29 sampai 39 tahun. Biasanya yang membedakan itu ketika interview, pertama gampangnya aja adalah CV yang saya terima gitu. Kalau saya terima CV dari Gen Z gitu, seperti kalian CV-nya tuh colorful gitu ya, unik-unik, kreatif-kreatif. Tapi kalau misalnya saya terima CV dari milenial gitu ya, itu biasanya konvensional, tidak ada warna-warna gitu. Itu biasanya yang pertama. Terus yang kedua, ketika saya undang interview, biasanya ketika saya mengundang, saya ngelihat outfitnya tuh. Kalau outfit Gen Z biasanya casual gitu, padahal interview gitu. Kalau outfit milenial dia biasanya lebih profesional gitu. Kemarin saya baru aja interview gitu ya, dan kebetulan Gen Z gitu.
sempat saya tegur karena ketika dia datang interview dia pakai kaos dan celana jeans gitu. Tentu saja ini jadi penilaian gitu ya, karena jelas ini adalah undangan profesional yang kita panggil gitu. Nah dari situ terlihat perbedaannya. Apalagi yang jadi perbedaannya? Oke, biasanya kalau Gen Z itu apply-nya tuh biasanya lewat media sosial, apply-nya lewat WhatsApp group gitu. Tapi kalau milenial biasanya lebih ke Jobstreet, ke Glints, ke LinkedIn gitu. Itu yang membedakannya. Terus juga ketika interview yang membedakannya itu adalah gaya komunikasinya gitu ya. Kalau Gen Z lebih casual gitu, kalau misalnya milenial lebih serius dalam menjawab setiap pertanyaan. Terus juga yang menjadi pembeda menurut saya tuh orientasi bekerjanya gitu ya. Kalau interview milenial lebih memilih lebih punya banyak pertanyaan. Di sini ada jenjang karir nggak? Keterampilan saya bisa dipakai nggak di perusahaan ini? Tapi kalau Gen Z biasanya lebih kayak ke pertimbangannya banyak gitu, kesehatan mental kah dan lain-lain. Bahkan Gen Z menurut saya orangnya lebih transparan gitu ya, lebih berani untuk nanya, Bu di sini salary-nya berapa range-nya gitu. Sangat berbeda dengan milenial. Mungkin itu perbedaannya. Baik Bu. Jika melihat data atau fenomena di perusahaan Anda, apakah terjadi lonjakan angka turnover secara signifikan bagi kalangan karyawan baru? Faktor apa yang paling mempengaruhinya? Oke. Kalau dibilang kata-kata lonjakan sangat tidak cocok di perusahaan ini gitu ya, karena memang perusahaan ini bukan perusahaan yang skala besar seperti manufacturer, jadi tidak ada lonjakan gitu. Tapi memang sangat terlihat gitu. Biasanya adalah tiap tahun itu karyawan-karyawan keluar adalah karyawan Gen Z gitu kan ya. Tapi itu nggak apa-apa sih gitu. Setiap orang yang mungkin setelah dicoba selama bekerja mungkin dia merasa perusahaan ini tidak cocok buat dia gitu, akhirnya dia mencari yang lain, nggak apa-apa. Tapi kalau dibilang lonjakan tidak ada lonjakan di sini gitu. Tapi memang mostly yang resign itu biasanya Gen Z. Di tengah stigma bahwa Gen Z kebanyakan kerja seperti kutu loncat, bagaimana Anda menilai loyalitas Gen Z terhadap perusahaan saat ini? Oke. Menurut saya Gen Z itu pola pikirnya berbeda dengan pola pikir milenial gitu atau generasi yang lain. Menurut saya Gen Z itu menilai loyalitas itu bukan dari lama bekerja ya gitu kan. Kalau saya kan biasanya ngelihat nih orang udah berapa lama kerja nih gitu kan. Tapi kalau Gen Z saya rasa pemikirannya loyalitas itu tidak sama dengan lama bekerja. Loyalitas itu menurut dia adalah ketika dia sudah melakukan pekerjaannya gitu, dia bisa diapresiasi, dia bisa kasih kontribusi. Menurut saya tuh definisi loyalitasnya Gen Z itu. Makanya menurut mereka ya nggak perlu lama-lama lah di perusahaan karena mereka sudah kasih kontribusi gitu. Saya rasa kenapa berbeda, definisinya berbeda nih di antara generasi gitu. Faktor apa yang membuat karyawan Anda, terutama Gen Z, bertahan lebih lama bekerja di perusahaan Anda? Oke. Di kantor ini tuh 50-50 gitu ya. Di sini ada yang sampai 25 tahun bekerja masih di sini, sampai pensiun masih di sini gitu ya. Tapi di sini juga 50% juga anak-anak Gen Z gitu. Kalau ditanya faktor apa yang lebih membuat mereka nyaman gitu, di sini juga ada Gen Z yang sudah bekerja 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun di perusahaan ini gitu. Ketika saya melihat kenapa mereka merasa nyaman, ya mungkin yang pertama adalah kita punya ruang olahraga di sini gitu. Biasanya Gen Z kan orangnya males ya, di depan komputer setiap hari 9 jam gitu, 8 jam sampai istirahat 1 jam. Kita menyediakan ruang olahraga, jadi kalau misalnya dia merasa bosan gitu, mereka bisa ke ruang pingpong, main pingpong gitu. Jadi saya rasa mereka mungkin melihat, oh di sini suasananya cocok dengan mereka. Atau di sini kita juga kita memberikan ruang buat mereka untuk menjadi leader dalam artian kalau ada outing gitu ya, atau ada kegiatan CSR atau ada kegiatan yang lain, kita memberi ruang untuk Gen Z ini untuk berpartisipasi gitu. Jadi memang kita biarkan mereka berkreasi.
itu sih yang mungkin yang membuat mereka bertahan. Baik, untuk pertanyaan terakhir Bu, apakah dengan stigma Gen Z resign cepat membuat tim HRD saat ini menjadi jauh lebih selektif dalam menyaring kandidat atau justru memicu semacam trauma tersendiri yang mengubah cara pandang perusahaan terhadap generasi ini? Ini kayaknya pertanyaannya kalau ditanyakan ke HRD akan macam-macam jawabnya ya. Tapi kalau saya sih saya tidak trauma gitu ya. Tapi saya tahu nih konsekuensi kalau saya ada yang apply itu saya ambilnya Gen Z. Saya tahu Gen Z ini tidak akan bertahan lama gitu. Jadi saya sudah tahu nih, oh ya kalau Gen Z yang kita ambil segala konsekuensinya kita udah tahu di depan gitu. Jadi palingan yang bersangkutan akan tahan mungkin hanya 2 tahun maksimum gitu. Kalau dibilang trauma enggak, itu konsekuensi ya dari setiap pekerjaan gitu. Itu aja sih. Baik, terima kasih atas kehadiran Ibu dalam sesi wawancara ini. Besar harapannya pendapat Ibu bermanfaat bagi teman-teman Gen Z. Sekian.